Oke, penggambaran yang kedua yaitu antatafiqul jama'atu ala amrin fayashudda wahidun minhum fayukhalikum fi dzalikal amr. Dan yang kedua yaitu penggambarannya adalah ketika ada satu golongan, misalnya 5 orang ya, 5 orang satu golongan, dan semua ini tatafiqu alal amrin wahid. Mereka ini bersepakat dalam satu hal. Maka tetapi ada satu orang yang keluar dari kesepakatan tersebut. Ada satu orang yang yukhalif atau misalnya nggak setuju dan nggak setuju dengan yang satu itu, dengan yang lainnya, maksudnya dengan yang keempat temannya itu, muhaqqan bisababi sidqihi wa sa'yi ilmihi. Dan ini benar, dan artinya ini lebih terpercaya, lebih benar karena kealimannya dan karena terpercayanya atas kealimannya tersebut. Kalau yang pertama tadi kan imma sedeki au kadhib au imma mahir au imma lima'rifatihi au ala doi atau jahilan. Kalau yang kedua ini ala sidqi. Jadi bersepakat dalam satu hal yang kelima tersebut, tetapi yang satu itu memberikan perspektif yang lain, memberikan gambaran yang lain yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih terpercaya, yang lebih terperinci dan seterusnya. Jadi ada 2 penggambaran tadi. Lalu bagaimana konklusinya? Konklusinya adalah fasyad tafardu shadiqil alim min ghairi mukhalafatin min ahdin atau tafardu dhaifil ladzi la yutaqu bihi min ghairi ayyukhalifahu ahdun. Jadi tafarruzul shadiq al alim min ghairi mukhalafatin min ahdin. Jadi tasyad itu adalah bertafarrud, berbedanya satu orang dari jamaah yang lain tanpa harus yukhalif, tanpa harus berbeda pendapat, menyerah atau sangat berbeda sekali, entah itu pinter, entah itu enggak, atau dia itu berbeda tetapi yukhalif, atau tetapi dia berbeda pendapatnya face to face. Yang satu ya tapi dia tidak. Nah, imma dia itu alim atau imma dia dhaif. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di dalam syad itu menyendiri, dia itu menyendiri dari yang lain, entah itu berkonfrontasi atau enggak, entah itu dia itu munfaridnya karena dia alim atau jahil. Jadi ada 2 kemungkinan, dia itu dikenal karena ma'rifahnya atau dikenal karena kedhaifannya. Terlepas dari dia itu berbeda pendapatnya itu langsung konfrontasi ataupun tidak langsung konfrontasi. Terus kalau dalam pengertiannya al-istilahi lisyad minal hadis, kalau dalam ilmu hadis tadi kan itu konklusi dari penggambaran, ada 2 gambaran itu tadi. Sekarang itu menurut Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i itu syad itu bukan asyadu minal hadis ayar wiyathiqatu ma la yarwi ghairu. Kalau misalnya seorang sikoh, seorang yang terpercaya, alim dan seterusnya, dia meriwayatkan
tetapi tidak, yang lain itu tidak mempunyai riwayat yang sama dengan yang meriwayatkan, itu bukan disebut syad. Wa inna wa syad ayarwi thiqatun hadithan yukhalifu fihi nas, hadza syad minal hadits. Inna ma syad ayarwi thiqah hadithan yukhalifu fihi nas. Kalau misalnya seorang yang sikoh, seorang yang pinter, seorang yang alim, dia itu terkenal dengan kealimannya dan juga terkenal dengan terpercayanya dia seorang muhaddis, tetapi dia yukhalifun nas atau berbeda dengan pendapat yang lain, maka itu disebut syad. Tetapi kalau nggak berbeda, itu nggak bisa disebut dengan syad. Syarat yang perlu digarisbawahi adalah dia itu seorang yang siqoh, itu disebut syad. Seperti itu ya. Jadi syad itu kalau misalnya dia meriwayatkan hadis seorang yang siqoh dan itu berbeda pendapat dengan yang lain. Hukm syad ala ta'rifi asy-Syafi'i. Lalu bagaimana? Terus ada di sini pengertian yang lain, minal khotib atau Imam Nawawi, Imam Syafi'i seperti itu. Kita ambil satu aja yang Imam Syafi'i. Hukmu syad ala ta'rifi Syafi'i. Ini terus syad itu gimana terjadinya? Di syad itu terjadi bisa di matan dan juga bisa di sanad hadis. Seperti itu. Jadi bisa terjadi di di matan dan juga bisa di hadis. Masih banyak pembahasannya, tetapi kita cukupkan sekian saja. Kita beralih ke jenis hadis yang selanjutnya, yaitu hadis apa ini? Hadis maudhu dulu ya. Mana nih hadis maudhu ini? Ma'rifatu hadisul maudhu. Hadis maudhu itu secara bahasa artinya al-mulsaqu. Yuqalu wa du'a fulanun ala fulanin kada. Nempel. Ai al-soqahu. Wa huwa aidan al-hattu wal isqatu. Fulanun wadi'un wa syai'un wadi'un. Ya, yang penting seperti itulah. Tarif istilah al-hadis qala Fathul Bugit al-maudhu. Jadi al-kadzibu ala Rasulillah, al-maudhu wa huwa al-kadzibu ala Rasulillah al-mukhtalaqu alladzi la yunsabu ilaihi biwajihin al-masnu'un min wadi'ihi. Jadi kalau hadis maudhu itu hadis yang sengaja mengatasnamakan Rasulullah padahal dia yang buat. Apa namanya itu? Hadis maudhu, ya bohong, artinya berbicara mengatasnamakan orang lain, itu namanya disebut hadis dhaif. Artinya misalnya statement, misalnya Pak Lurah mengatakan, atau misalnya gini aja, Pak Adam mengatakan besok itu UTS libur, besok tidak ada UTS. Itu yang mengatakan ketua kelas, misalnya ketua kelas PAIZ mengatakan nggak ada UTS kata Pak Hada. Padahal saya mengatakan bahwasannya
UTS itu ada, atau UTS itu ada tetapi tugas, dalam bentuk tugas. Nah, dalam bentuk tugas boleh dibawa pulang ke rumah, diserahkannya 2 minggu kemudian. Tapi yang dipahami oleh ketua kelas PAIZ, UTS-nya nggak ada. Iya, nggak ada, maksudnya nggak ada secara apa namanya, secara hakiki, atau harus di kelas dan seterusnya. Tapi seperti itulah namanya mengatasnamakan saya dan meniadakan UTS, itu namanya bohong. Terus kalau misalnya bohong, kenapa? Walimada? Kalau misalnya dia tuh maudhu atau mengada-ngada, terus kenapa kok masih dikatakan sebuah hadis? Itu kan bukan sebuah hadis. Kenapa kok masih dinisbahkan ke Rasulullah? Wal jawab an dzalika fi maqala Syekh Az-Zakari Al-Ansari. Auraduhu fil hadis nadron ila za'mi wadi'ihi. Jadi dinisbahkan untuk hadis itu dikarenakan keinginan perawinya yang ingin menisbahkannya ke Rasulullah, waliturifa taraquhu alladhi yatawassalu biya ila ma'rifati liyunfa'anit qubul. Dia yang jelas dia ingin mengatasnamakan Rasulullah, dikasih sanatnya biar kelihatannya apa namanya, diapresiasi atau diterima oleh masyarakat. Nah, ini banyak sekali motifnya hadis maudhu, terutama ketika awal-awal perpecahan dari umat Islam. Mereka banyak sekali yang mengatasnamakan Rasulullah, bahwasannya golongan ini paling selamat, bahwasannya, dan seterusnya. Ada motif politik di situ. Dan yang kedua ada juga yang motif dagang juga ada. Barang siapa misalnya nih ya, barang siapa yang makan terong maka dia akan selamat dari berbagai penyakit. Karena jualan terongannya nggak laku, akhirnya dia bikin hadis biar terongnya laku. Ada juga banyak sekali lah motif-motifnya itu, diantaranya seperti itu. Terus hukumnya gimana? Hukumnya yahrimu riwayatul hadis maudhu ala man arawa. Kalau misalnya nggak ada keterangannya hadis dan ketahuan itu hadis maudhu, maka itu haram. Tidak boleh dipakai hadisnya yang sudah lalu maupun yang akan datang. Jadi kalau ketahuan orang ini suka dalam menaruh hadis maudhu, orang ini nggak boleh meriwayatkan sebuah hadis, ditolak hadisnya semuanya. Dan juga fil mustaqbal juga tidak diperbolehkan. Yuraddu hadithu kullu sawa'un minhu as-sabiq 'alal wati wal lahiq lahu. Jadi seperti itu, hadis maudhu tidak diperbolehkan. Terus selanjutnya, bagaimana kita tahu hadis itu maudhu atau enggak? Nah, gimana sih taunya hadis itu maudhu atau enggak? Taunya yaitu pertama takrir min apa namanya, mana ya? Yang pertama adalah takrir dari pembuatnya, bahwasannya ini adalah saya bikin dari hadis maudhu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Ini udah ketahuan, dia udah ngasih tahu. Terus yang kedua, mana ya?
Iqrari wadi au ma yatanazzalu manzilata iqrarihi. Itu yang pertama adalah karena ikrarnya. Terus yang kedua yaitu banyak ini. Mimma yu'khadhu min halil marwi karena yakuna munafidun lin asal Quran aw sunnah mutawatiron. Yang kedua adalah ma yu'khadhu min halil mar. Ya, kalau misalnya yang dirawikan itu, yang diriwayatkan itu yukhalif munakidon lin nasil Quran, kalau misalnya bertentangan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan sunnah yang mutawatir atau ijma al-qat'i sharihul aqli, ijma yang itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya yang disepakati, yang sudah hukumnya itu paten, atau sharihul aqli, atau di secara akal itu gamblang, layu balu syai'un min dzalika ta'wili. Maka kalau misalnya sudah ta'arud itu bertentangan dengan hal tersebut, wah ini nggak benar. Misalnya itu haditsul maudhu kadzaban wa iftira'an fi miqdari dunya wa anna kadza alfisanah. Ada yang meriwayatkan hadis kalau misalnya umur dunia atau umur bumi itu cuma 1000 tahun. 1000 tahun, wah ini sangat bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau bertentangan ditolak. Nah, Al-Quran mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah itu hanya tahu yang sa'ah. Itu artinya hari kiamat, Allah itu yang hanya tahu. Nah, kalau ta'ala yasalunaka anis sa'ati ayyakana mursaqul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Enggak ada yang tahu waktunya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka kita tolak. Min alamatil wati ayyujad hadithun yashtamilu ala aslin min usuluddin walakinnahu lam yashtahir baina ashabil hadith. Hadis yang yashtamil itu mencakup atas usuluddin, tetapi belum nggak terkenal di antara para tokoh-tokoh hadis, para pakar hadis, itu nggak ada yang tahu. Oleh karena itu kita tolak. Nah, itu adalah sekilas tentang hadis maudhu. Terus hadis apa lagi? Kita akan bahas hadis mana tadi? Saya udah tandai. Setelah syad itu hadis mungkar ya. Hadis mungkar. Oh, harusnya tadi hadis mungkar dulu. Oke, hadis yang ketiga itu hadis mungkar. Wah, hadis mungkar ini harusnya setelah hadis syad. Hadis mungkar wa haditsul fardi ad-dhaif mukhalifan liman huwa arjah minhu thiqatan wa hifdhan wa liman huwa aktsar minhu adadan. Riwayatul fardi dhaif mukhalifan takunu munkaran muqabila wa ya riwayatul aqad awil aktsar takunu ya al-ma'rufah. Jadi yang dimaksud dengan hadis mungkar, kalau hadis mungkar itu seorang yang dhaif yang berbeda di antara atau berbeda dengan hadis yang lebih rojih.
Orang yang doif itu dalam artian entah itu doif hafalannya, entah itu doif kepribadiannya. Itu kalau di sini mungkin hafalannya atau riwayatnya. Jadi riwayat dari hadis mungkar ini berbeda dengan hadis yang lebih rojih atau yang lebih dianjurkan. Arja minhu thiqatan wa hifdhan, secara kepribadian maupun secara hafalan. Aliman huwa aktar minhu adana, atau misalnya yang lebih rojih itu lebih banyak secara jumlah. Maka fariwayatul fardi ad-dhaif mukhalif takun munkarotan, maka disebut dengan mungkaron karena hal itu tadi secara adat dan juga secara sikoh riwayatnya itu mungkar muqabiluha. Kalau bedanya dengan syad, kalau syad itu kan orangnya sikoh tapi yukholif, kalau ini dhaif yukholif. Kalau syad itu orangnya sikoh, kalau mungkar itu orangnya dhaif, khusus yang dhaif aja. Musola beda lagi nih. Ada syad syudzats, ada syad munkaron. Terus kita lanjut ke hadis selanjutnya, yaitu hadis matruk. Hadis matruk, apa sih matruk itu? Hadis matruk itu ya kita bahas apa yang dimaksud dengan hadis matruk. Oleh suatu fitadrib rawi. Ini kata Imam Suyuti ini. Al hadis allati la mukhalifatan fihi wa rawihi mutaiman bil katibi al bi'ala. Artinya hadis ini tidak ada yukholif atau berbeda atau against, ta'arud, bertentangan dengan hadis lain, tetapi warawi mutaiman bil katibi bi alla yurwa illa min jati, tetapi perawinya ini tertuduh dusta, tukang ngapusi, illa min jati, tidak ada yang meriwayatkan kecuali dari dia. Dan ini kalau riwayatnya cuma jalur dia dan dia itu seorang yang tertuduh tukang ngapusi, ini mukhalifanil qawaidi al ma'lumah. Ya, ini orang ini ini bertentangan dengan qawaid yang telah kita ketahui, au urifa bi ai bil kadzibi fi ghairil haditsin nabawi. Atau dia ini orang yang banyak gulat itu nakal, atau seorang yang fasik, atau seorang al-ghaflah. Ghaflah itu gak pinter, banyak lupanya. Yusamal matruk wa unaun mustaqilun. Oleh karena itu ini disebut dalam periwayatan matruk, orang yang matruk atau hadis matruk. Ini jenis hadis yang lain disebut hadis matruk. Pengertian ini tadammana al-ati an-rawi munkar minal hadis wa rajulun mutaimun bil katibi fil haditsin nabawi. Tertuduh dusta di dalam meriwayatkan hadis nabawi, dan para imam hadis
yafriquna bainal ladzi yukadzibu fil hadis nabawi muta'ammidan wa baina man yuftamu bil kadzibi fil hadis nabawi. Kalau sengaja itu namanya maudhu, kalau ini kayaknya hadisnya ini nggak bener. Kalau misalnya dia itu sengaja bohong, maka ya nggak diterima fisabik wallahi, lalu dan yang akan datang, karena memang sengaja bohongnya. Amma tahammatur rawi bil kadhibi fil hadis tabai fa ya darajatu sabiqah lil kadhibi al muta'ammad fil hadis ay anha. Kalau misalnya masih tertuduh dusta, wah ini kayaknya hadisnya ini salah ini, dan orangnya itu tidak sengaja, mungkin ini akhafu, lebih ringan. Lalu dia ini fardun katsirul ghalat fi ghalibil ahwal, dalam keadaannya itu orang ini fardun, seorang yang nakal, seorang yang wahamnya luar biasa, jariyat su'il hifdi, hafalannya jelek, dan banyak mukhalafatul thiqah, bertentangan dengan yang lebih sikoh, yang lebih terpercaya. Karena itu maka mutaimun bikadibi fil hadis, maka dia tertuduh dusta. Ini adalah untuk selanjutnya, wa yukamu ala hadits mutaimun bikadibi fil hadis nabawi bitarki idza kana ma yarwi la yujad inda ghairu minal kufat. Kalau sudah seperti ini, maka ditinggalkan apabila yang diriwayatkan itu tidak ada tidak ada hafid yang lainnya atau para perawi-perawi yang lainnya, ay munfaridun biriwayatihi, atau periwayatnya itu sendiri, ay kana hadithu mukhalifan lil qawaid al ma'lumah fi ulumul hadis, atau juga sudah menyalahi kaidah-kaidah dalam ilmu hadis, kamu'aradatihi lil Quran, atau juga karena dia pertentangan dengan Al-Quran, terlebih-lebih dan ilmu hadis saja dia bertentangan, apalagi bertentangan dengan Quran, apalagi dan juga hadis sahih atau ijma dan seterusnya, maka itu juga termasuk yang matruk. Iman yutraku hadithu al-fasaq allati yukadzibuna fi haditsin nas, atau orang-orang yang fasik yang sering bohong terhadap manusia. Walladzina yafrituna fi taqwallahi ta'ala, apalagi yang tidak mengindahkan ketakwaannya kepada Allah. Ini termasuk dalam hadis yang matruk. Nah, ini disebut juga dengan hadis matruk. Jadi yang saya jelaskan tadi tadommana, maksudnya itu yang termasuk dalam pengertian hadis. Itu adalah yang saya sebutkan tadi, penjabaran daripada ma'rifatu minal matruk fil hadis. Oke, saya pikir itu aja, hukumnya jelas. Tarku ditinggalkan saja, si banyak yang lebih sahih. Adunnu yakfina fi hada. Kita lanjutkan di kesempatan yang lain, semoga ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon ditambahkan, dan apabila ada yang
perbedaan mohon diluruskan dan dibenarkan. Syukron, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.